warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya harap kabar baik buat kita semua. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mendesain layout 2 dimensi dengan ukuran 8x11. Pertama, kita harus membuat rencana area layoutnya. Nah, di sini saya menggunakan contoh area layout yang sudah saya buat, yang saya letakkan ada di posisi kiri dengan tanpa ukuran. Nah, selanjutnya ikutin ukuran-ukuran itu ya, lakukan pengukuran secara langsung menggunakan measurement tools yang ada di sebelah kiri. Kemudian pindahlah ke posisi gambar area sebelah kanan. Nah, kita mulai dengan penggunaan rectangle ya. Untuk rectangle kita gunakan 8000 kali 11000 mm. Satuan gambar kita adalah milimeter. Nah, selanjutnya ketebalan dinding kita sepakatin saja sekitar 150 mm atau sekitar 15 cm. Ketebalan dinding ini diperoleh dari ketebalan dari bata, bahan material ya, batako atau bata atau hebel ya. Kemudian ditutup dengan lapisan plester dindingnya. Nah, selanjutnya untuk setiap ruangan per ruangan kita akan desain secara terpisah di dalam video ini. Nah, untuk ukuran dinding yang sudah disepakati sekitar 15 cm tadi. Kemudian kalau kita mau membuat jendela secara standar itu ada di posisi tengah dari area ruangan yang akan digunakan. Nah, untuk ukuran secara umum itu bervariatif, disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan jendela dengan beberapa ukuran variasi. Akan tetapi yang menjadi ukuran sama ya, ukuran standar untuk lainnya adalah kusen-kusennya sekitar 75 mm atau sekitar 7,5 cm. Kemudian untuk peletakan posisi jendela saya letakkan di posisi tengah ya, di posisi tengah. Jadi misalkan garis ruangan itu sekitar 3100, maka saya akan bagi dua untuk mendapatkan posisi tengah dinding, karena semua jendela yang saya buat itu double window ya, jadi ada dua jendela ya, dalam satu kusennya. Nah, lakukan ukuran demi ukuran untuk memperoleh hasil penempatan yang sesuai. Nah, untuk ukuran dua jendela yang pada ruangan belakang yang saya buat ini, ruangan belakang pada jendela yang menghadap ke belakang dengan menghadap ke depan ini berbeda ukuran. Ini saya sesuaikan dengan dinding yang tersedia. Di sini kita lihat 2150, saya bagi dua menjadi 1075 kali 1075 dengan 1075. Nah, selanjutnya untuk membentuk pintu saya menggunakan ukuran standar pintu utama sekitar 800 mm dengan ketebalan kusen kanan dan kirinya sekitar 75 mm. Nah, dalam pelaksanaan gambar ini kita cukup klik garisnya ya. Kita menggunakan toolbar move tool ditambah move tool, kemudian kita sambil mengklik tekan kontrol yang ada di keyboard untuk mengcopy. Nah, untuk pintu ini saya bikin sekitar 800 mili, maka saya akan tarik garis vertikal itu sekitar 800. Kemudian saya akan menggunakan edge tool untuk membentuk radian ya, garis tengah lingkar arah seperempat lingkar ya, arah bukaan pintu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini arahnya masuk. Satu persatu saya kerjakan ya. Cukup kita menggunakan copy garis-garis yang akan menjadi garis referensi seperti ini. Tidak perlu kita membuat garis yang sangat panjang, tapi cukup garis-garis kecil yang kita butuhkan. Nah, antara kanan dan kiri saya lakukan pembandingan. Jadi apa yang saya kerjakan harus sama antara kiri dengan kanan. Mungkin ada yang berbeda nantinya ya.
dan itu menjadikan faktor koreksi. Langkah utamanya intinya adalah kita menggunakan move tool ditambah dengan kontrol pada keyboard untuk mengcopy garis-garis yang kita butuhkan. Kemudian measurement tool untuk mengukur ukuran-ukuran yang akan menjadi referensi kita dalam menggambar di acuan sebelah kanan ya. Di sebelah kiri sebagai gambar acuan, sebelah kanan kita sebagai gambar operasi yang kita buat. Setelah selesai kita membuat kamar bagian belakang ini ya, kemudian kita akan mencoba untuk membuat kamar mandi kecil yang ada di sampingnya. Saya klik garis ini ya, kemudian saya copy ke kanannya, kemudian dengan ketebalan 75, jadi dari garis awal itu bergeser sekitar 100 mili. Nah selanjutnya garis berikutnya ya. Nah ini adalah foam pencil ya, jadi ini ada semacam garis bantu. Kalau misalkan kurang panjang, kita tinggal mengarahkan pensilnya mengarah garis yang akan kita tutup. Secara otomatis SketchUp akan menuntun supaya garis tetap lurus. Nah selanjutnya kita bikin pintu nih. Nah ukuran pintu kamar mandinya ya atau toilet ini lebih kecil daripada pintu utama. Tapi dengan ketebalan kusen tetap ya, kusen pintunya tetap sama, tapi pintunya sekitar 600. Klik pencil tool secara vertikal, kemudian kita gunakan arch tool, gunakan radian sekitar 600 menutup garis ujungnya. Saya akan membuat bagian teras belakang ya. Ini adalah bagian teras belakangnya. Kemudian ini pintu ya, pintu. Nah, cuman pintunya modelnya saya bikin seperti pintu geser. Tapi sebetulnya ini adalah jendela besar ya, setinggi pintu sebetulnya. Tuh, karena fungsi teras belakang ini hanya sesekali digunakan. Untuk memperoleh window atau door, pintu atau jendela di bagian teras belakang ini, saya gunakan ukuran utamanya saya ukur dulu, kemudian saya bagi menjadi 2. Nah, masing-masing bukaan sekitar 600 ya, 600 mili dengan kusen kanan kirinya sekitar 75 sama standar seperti yang lain. Nah, jadi 3.300 saya bagi menjadi 2, jadi 1.650 dan 1.650. Nah, sekarang kita akan membuat bagian dapurnya. Jadi kita di sana adalah bagian dapur. Nah, ini memanjangkan garis yang kurang cukup menggunakan pencil tool, lalu mencari referensi garis akhirnya saja. Nah, ini dinding ini hanya dinding pisah ya, dinding pisah saja. Jadi tidak ada pintunya. Nah, ini pemisah saja. Untuk garis yang tidak kita gunakan erase tool untuk menghapus.
selanjutnya di bagian sisi ini ya yang akan kita cermatin. Ini adalah ya, di sini copy objek. Dan di sini saya akan mengajarkan cara mengcopy objek. Kalau tadi garis per garis, ini sekarang objek. Pertama kita select item, kemudian cara milih bagian tidak berurutan, select, kemudian klik area, ditambah tekan shift, lanjutkan klik sampai selesai, lalu klik move tool dengan menekan kontrol juga ya, kemudian tarik atau copy ke posisi yang diinginkan. Misalkan jaraknya adalah 100 atau 1000 mili dari posisi yang kita copy, yang tinggal kita tarik saja. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi kalau kita belum terbiasa, kita gunakan cara yang pertama saja. Garis per garis kita copy ya dengan cara tekan kontrol, kemudian tekan move tool, kemudian tekan kontrol bersamaan, kemudian tarik ke posisi yang kita butuhkan, atau dengan mengetikkan jarak yang diinginkan. Nah, daerah yang kita buat ini sebetulnya adalah daerah sirkulasi udara ya, daerah sirkulasi udara di mana karena rumah ini pasti akan rumah apit jenisnya ya, dijepit kanan kiri, tapi tetap sirkulasi udara harus dengan baik kita peroleh. Nah, di sini ada ruangan kosong ya, tempat udara bisa keluar masuk secara bebas. Ya, ini digunakan untuk rumah-rumah yang tipenya ya minimalis ya, minimalis. Tapi kita konsep jangan lupa, selain padat dengan bangunan, jangan lupa untuk sirkulasi udara untuk kenyamanan. Nah, di sini ada 3 jendela yang saling berhadapan ya gitu. Nah, untuk daerah atasnya nanti mungkin kita tidak akan tutup dengan atap, karena bagian luarnya cukup kita tutup dengan bagian luarnya adalah rerumputan ya gitu, supaya kesannya cukup asri. Nah, selanjutnya kita akan membentuk, atau ini saya lakukan pengukuran untuk kamar tidur ini ya, yang kedua ya. Kamar tidur utamanya ada paling depan sendiri, kemudian yang di kedua itu adalah kamar tidur kedua. Ya, 3100 kali 2900 ya. Kamar tidur utamanya. Untuk kamar tidur utama kita tarik garis seperti ini ya, bagian pintu masuknya. Tetap ukuran kusen saya gunakan 75. Kemudian lebar pintu utama sekitar 800 mili. Kecuali untuk pintu toiletnya lebih kecil ya, sekitar 600 sampai 700 pada umumnya. Nah, kamar tidur utama ini memiliki toilet yang ada di dalamnya ya gitu. Jadi saya desain di dalamnya ada toiletnya juga.
Kemudian selanjutnya kita buat bagian ruang tamu. Ruang tamu menggunakan konsep double pintu ya, pintu double. Nah, ini bukan kita tambahkan 800 dengan 800, tetapi saya bukaan dengan 800 kali 800. Di sini mungkin saya gunakan lebih kecil karena pintunya double ya. Di sini ukuran panjang dindingnya sekitar 3300, saya bagi dua supaya saya memperoleh titik tengah dari bukaan pintu. Arah bukaan pintu mengarah masuk ke dalam. Nah, jadi 3300 saya bagi dua menjadi 1650 ya. Nah, tetap tebal dinding sekitar 150 ya, tebal kosen 75. Kemudian pintunya karena dia double door atau pintu twin door ya, itu saya gunakan ukuran 600 dan 600. Jadi bukaan kanan 600, bukaan kiri 600 ya. Kemudian di samping pintu-pintunya ada saya gunakan saya desain jendela ya.
Oke, setelah selesai semua, jangan lupa untuk di grup ya, di blok semua ya, arahkan panah kursor itu ke area yang akan kita blok. Ini gambar referensi saya blok dulu, kemudian saya copy, make group ya, saya group, kemudian saya pindah ke kiri sendiri, dan gambar yang sudah saya buat tadi yang masih ada ukurannya saya hapus dulu, karena kita akan melakukan operasi berikutnya adalah pembuatan interiornya ya, interior secara 2 dimensi ya, penempatan posisi-posisi barang. Nah, saya hapus dulu semua garis-garis ukuran dan garis bantu yang tidak terpakai. Itu satu-satu saya kerjakan ini. Setelah selesai jangan lupa kita make group dulu ya. Nah, setelah dihapus semua, kita akan bikin gambar-gambar informasi. Jadi untuk dinding kita arsir dengan garis, dan untuk pintu dan jendela kita biarkan saja tanpa arsiran ya. Jadi kita ngikutin simbol-simbol yang ada secara umum. Nah, di sini kita akan menggunakan pen bucket. Nah, di sini untuk area dinding sebelah kiri ini saya gunakan warna abu-abu dengan garis ya, agak kesilveran gitu ya, dengan garis. Ya, seperti ini. Saya benahin dulu garis-garis yang kelihatannya salah ya, saya revisi ya. Sambil jalan apa yang perlu direvisi, lakukan revisi. Nah, cara pengoperasiannya mudah sekali, jadi cukup kita klik pen bucket. Setelah pen bucket kita klik, kemudian kita pilih di posisi material, pilih pattern, kemudian ambil pattern garis-garisnya, kemudian kita edit sesuaikan dengan kebutuhan kecerahan atau gelap atau warna yang kita butuhkan dalam desain ini. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.